Baik, langsung saya jawab. Jadi yang sampean sampaikan tadi itu kalau dalam bahasa psikologi namanya mental people pleaser, atau sering kita pakai istilah ndak enakan. Jadi mau ini ndak enak sama teman, mau itu ndak enak tamat teman yang sana, mau melakukan ini kok rasanya ndak nyaman dengan teman yang ini. Itu namanya people pleaser. Yang pertama, negatifnya people pleaser itu kita kehilangan diri kita. Diri kita tidak pernah jadi pertimbangan, selalu orang lain saja yang dipertimbangkan. Itu yang tadi saya sebut, kita itu sering kejam sekali pada diri kita sendiri. Kita buat dia tidak nyaman sepanjang waktu hanya demi kenyamanannya orang lain. Ini namanya kehilangan self love yang kita masuk ke ranah people pleaser. Bahwa kadang-kadang kita terjebak momen seperti itu, ya kita jangan diam saja. Mari kita ciptakan, kan itu rekan kerja atau kebersamaan bareng-bareng. Yuk komunikasinya dihidupkan. Semoga circle-nya teman-teman circle yang mengizinkan kalian kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kalau belum seperti itu, ciptakan biar semuanya nyaman. Jadi ruang publik yang sehat itu semuanya bisa menyatakan pandangannya. Bahwa setelah itu terus disepakati sesuatu, ya karena tidak mungkin semua pandangan diambil. Salah satu yang disepakati, ya kita jalan sesuai kesepakatan. Tapi sebelumnya kita sudah menyampaikan apakah kita setuju atau tidak. Daripada main sungkan-sungkanan malah susah. Akhirnya kan kita sama-sama tidak berani ngomong, sama-sama menahan diri, sama-sama susah. Jadi karena itu tadi, sama-sama ingin pleasure yang lain, menyenangkan yang lain dengan mengorbankan diri kita. Jadi kalau saya sampaikan saja bahwa yang sampean sampaikan terus tidak dituruti karena kesepakatan bersamanya beda, tapi kan yang lain tahu bahwa sampean tidak setuju, sebenarnya tidak cocok dengan itu. Kayak tadi termasuk tidak punya uang, wah saya pengen saya ikut tapi aku tidak duit tapi itu kan lebih enak. Mungkin temanmu, ya sudah tenang saja, duitnya dari saya malah aman, daripada sampean pura-pura pinjam ke sana-sana untuk memenuhi 10.000 tadi. Ciptakan circle sosial yang kalian terbuka paling tidak. Ya tentu saja hidup bersama itu harus menyepakati sesuatu yang tidak selalu cocok dengan kita, tapi pastikan suara kita diberi kesempatan untuk bunyi. Saya tidak setuju sih, tapi monggo kalau disepakati seperti itu, ya mau tidak mau saya harus ikut. Paling tidak kan teman-teman kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak cocok dengan ini. Jadi mungkin mereka tidak sampai segitunya menyusahkan kita. Jadi itu jalannya. Jadi kalau kata filosof Habermas itu, manusia dengan manusia itu kuncinya di komunikasi. Jadi ya jangan menyusahkan orang lain, tapi juga jangan mengorbankan diri demi kenyamanannya orang lain. Karena kita yang tidak nyaman itu sulit untuk membuat nyaman orang lain. Mungkin sederhananya begini, kan banyak orang bilang meminta kita untuk menghindari, mungkin secara tidak langsung ya, teman-teman yang masuk kategori toksik. Ya mungkin dari ceritanya mbaknya mungkin ada yang begitu, atau teman-teman sering ngalami ya, ada teman-teman atau sahabat tertentu yang ini auranya buruk sekali, ngajaknya ke yang aneh-aneh, terus yang jelek-jelek, terus ndak dituruti itu ya teman, diikuti aku kok ya melu rusak. Nah, mungkin banyak yang begitu ya. Jadi ayo ya, yang pertama seperti saya sampaikan tadi, tetap rumus pertama adalah ayo kita sayangi diri kita sendiri dulu. Kenapa? Kalau kita juga tidak baik-baik saja, bagaimana kita bisa membuat teman kita baik-baik saja? Jadi ini rumus pertamanya ini, jangan mengorbankan diri kita, kenyamanan kita untuk kenyamanannya orang lain. Kita harus menomorsatukan diri kita dulu. Pastikan kita aman, kita safe.
Kalau ada indikasi ini sudah tidak aman lagi buat saya, ini terlalu kuat pengaruhnya, malah bisa merugikan saya, merusak saya. Kalau menurut saya sah-sah saja kita mengambil jarak sebentar. Atau seandainya memang tidak mungkin sama sekali, kita tolak, mungkin sangat dekat sama dekatnya, itu latihan tadi ya, latihan mendistraksi diri. Dalam dunia filsafat ada istilah transposisi. Jadi yuk kita posisikan brain kita itu bisa kita alihkan kemana biar tidak terpengaruh dengan situasi saat ini. Makanya tadi kalau memang tidak mampu sama sekali bertahan, mending minggir. Latihan menguatkan diri kita dulu sampai kita tangguh mendengarkan. Jadi kuncinya sebenarnya di tadi, jangan mengorbankan kenyamanan kita untuk kenyamanannya orang lain. Boleh terbuka. Jadi kunci pertama, circle kita harus circle yang terbuka. Saya kira kalau circle-nya sehat, terbuka, mungkin kita bisa bareng-bareng menemukan keseimbangan. Karena orang Indonesia itu biasanya memang cirinya tidak enakan. Mau menolak ndak enak, mau bantah ndak enak, mau bilang tidak saja ndak enak. Jadi menolak ndak enak, ndak apa-apa kalau menurut saya, asal terbuka. Daripada kita diam-diam, kemudian beneran sesuatu terjadi dengan kita, sahabat kita juga pasti akan sangat menyesal. Jadi kalau dia memang sahabat kita, dia juga pasti, aduh ngerti begitu saya tidak akan membebanimu dengan ceritaku. Maka yuk kita sama-sama baik, sama-sama saling peduli, maka kita rumuskan kenyamanan kita bersama.